Shalom. Ya, shalom. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan. Ya. Judulnya ngeri-ngeri sedap. Ya. Dari Roma 16 ayat 17 sampai 20. Ya, saya mulai dari 2 Korintus dulu. Ya. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya. Kemudian saya lanjutkan di Galatia 2 ayatnya yang keempat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Dalam kesempatan ini judul khotbah saya adalah bahaya saudara palsu. Ya. Pernah ketemu saudara palsu? Ya. Saudara kok palsu, palsu kok saudara. Ya. Bahaya dari saudara palsu ini nyata. Sudah dari zaman rasul-rasul sudah terjadi. Ya, saudara-saudara palsu ini. Di mana kita mengatakan mereka mendatangkan bahaya internal dalam perjalanan pelayanan. Jadi serangannya merusak bukan dari luar, justru dari dalam. Kemudian mereka menyusup masuk. Yang disebut saudara-saudara palsu ini menyelundup ke dalam tujuan Tuhan. Jadi kalau kita tidak peka, kita melihat seolah mereka ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan itu. Nah, saudara-saudara palsu ini menyelundup ke dalam dengan tujuan menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Nah, kemudian finalnya adalah memperhamba kita. Nah, berikut adalah ciri-ciri saudara palsu, di mana Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 tertulis demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Berikut ciri-ciri saudara palsu. Tertulis di dalam Alkitab bahwa mereka melakukan segala sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri saudara palsu adalah tidak mengutamakan doktrin, melainkan mengutamakan kesaksian hebatnya. Kondisi ini sudah menjadi virus sejak jemaat di kota Korintus masuk pemberitaan Injil.
Kemudian pengajaran dan tuntutan Kristus yang direduksi. Saya gunakan istilah itu. Mereka yang adalah saudara-saudara palsu itu mengurangi pengajaran dan tuntutan Kristus. Sehingga mulai fokus dengan hal-hal yang lainnya nggak penting. Kemudian menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Walaupun dalam hal ini sekarang sangat halus cara kerjanya. Karena sekarang ini yang mau meluruskan kebenaran justru dibilang yang bikin perpecahan. Ya makin kesini iblis makin canggih lah cara kerjanya. Yang serigala kelihatan kayak malaikat, yang malaikat kelihatan kayak setan, yang gembala malah kelihatan seperti beruang dan serigala. Justru semuanya menjadi terbolak-balik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri saudara palsu. Mereka menggoda dan membujuk untuk tujuan mereka. Kemudian mereka hidup tanpa hukum dan aturan. Saya mengalami, bukan menganalisa. Di dalam penggembalaan kami mengalami bagaimana yang disebut saudara-saudara palsu ini masuk. Dan biasanya finalnya adalah mereka menjadi tidak tahan ketika kehidupan dituntut untuk menjadi sama dengan kebenaran Kristus. Biasanya sampai di level itu mental. Karena kalau cuma dengar pengajaran, sekarang banyak orang yang senang dengan pengajaran keras seperti mencintai rasa sambal dabu-dabu. Menyenangkan. Kalau zaman dulu kan dengar khotbah keras agak anti. Sekarang banyak. Masalahnya senang khotbah yang keras tapi hidup nggak berubah-berubah. Mungkin dia punya kepala lebih keras dari pengajaran. Nah, bagaimana menghadapi saudara palsu? Dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, saya melanjutkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian lanjut ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bagaimana menghadapi saudara-saudara palsu ini? Yang jelas Yesus pernah berkata, penyesatan pasti ada. Tapi terkutuklah para penyesat. Nah, kita tidak bisa membuat penyesatan tidak ada. Itu berlangsung. Hanya sekarang bagaimana tubuh Kristus. Ada dan saya anggota tubuh Kristus secara personal bisa menghadapi saudara palsu ini. Yang pertama adalah ujilah setiap roh. Ya, kalau saya sebutkan ujilah setiap roh, Anda jangan menerawang kemana-mana tentang pemahaman ini. Ingat, bagaimana cara kerja dari para saudara palsu adalah menyusup masuk, kemudian mencari keuntungan sendiri dengan membawa passion atau hasrat mereka yang sebetulnya bukan dorongan daripada Roh Kudus. Makanya jangan bangga dengan bergerak berdasarkan passion. Passionnya siapa? Ya. Karena kalau mau bicara tentang hasrat kita manusia, hampir semua daging dan roh nggak pernah bisa nyatu. Apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita doyan itu biasanya nggak nyambung. Nah, bicara tentang ujilah setiap roh adalah mari menguji setiap passion yang bergerak. Di mana setiap kita harus yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Paham itu, kemudian
Mari ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Ini kan bukan tentang masuk akal buat setiap kita, bisa diterima oleh semua rasio, lalu kemudian bisa deal dengan kita punya panca indera. Tapi pastikan ini berkenan kepada Tuhan. Kemudian ketika menguji segala sesuatu, ingat, kita bukan mencari pembenaran dari firman, tapi kita mencari kebenaran mutlak dari firman. Karena itu peganglah yang baik. Lalu kemudian yang kedua, dari 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, orang jahat kelihatan jahat. Orang yang pura-pura baik itu sebetulnya yang lebih jahat. Hanya masalah tampilan saja. Karena itu jangan konyol. Mari kasihi semua orang, tapi pilihlah pergaulan. Pergaulan harus pilih-pilih. Mengasihi orang nggak boleh pilih-pilih. Di 2 Timotius 3 ayat 5 di sana tertulis, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sini Paulus beri pesan kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar, dan masa sukar akan melahirkan orang-orang yang merespon salah kemudian menjadi mencintai diri sendiri. Nah, mereka yang mencintai diri sendiri inilah yang kemudian masuk sebagai saudara-saudara palsu. Dan di sini ayatnya tertulis bahwa mereka beribadah. Jubah mereka sama tampilannya seperti orang percaya. Masalahnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah bagian penutup dari bagian besar surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Di mana pada masa itu Korintus sedang heboh-hebohnya tentang hal-hal yang berurusan dengan mujizat, kesembuhan dan sejenisnya. Nah, di sana ada 3 bagian di mana Paulus menyampaikan bahwa 1, saya punya pengalaman rohani yang luar biasa, Paulus bilang. Entah di dalam tubuh, di luar tubuh, saya nggak mau bahas itu. Tapi yang jelas dibawa ke tingkat ketiga. Ini bukan bicara tentang ada tingkatan di dalam sorga, tapi bicara tentang kedalaman itu sendiri. Lalu kemudian Paulus bilang, saya nggak mau bermegah atas pengalaman itu. Kalau saya mau bermegah atas apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Bukan atas pengalaman yang saya alami. Lalu kemudian Paulus bilang, saya diizinkan mengalami duri dalam daging. Orang lain saya doain sembuh, saya sendiri sakit gak sembuh-sembuh. Ya. Yang ketiga, terakhir saya mau sampaikan begini. Bagaimana kita menghadapi bahaya saudara palsu? Mari percaya dan hiduplah dengan kekuatan kasih karunia. Tidak ada yang harus ditambahkan lagi dari kasih karunia. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Anda dan saya terima dengan iman, itu sudah cukup. Jadi kalau hari ini ada orang-orang di sekitarmu yang membuat kamu tidak bergantung pada Tuhan, tapi membuatmu menjadi bergantung pada dirinya, dia saudara palsu. Mereka yang memanfaatkan kamu, bukan menjadikan dirimu bermanfaat dan saling bermanfaat, mereka saudara palsu. Karena harusnya kita saling memberkati, bukan saling morotin satu dengan yang lain. Karena harusnya saling mendukung, bukan saling mendorong, ngejorokin satu dengan yang lain. Itulah gereja. Itulah apa yang Kristus ajarkan buat setiap Anda dan saya. Maka berapa waktu yang lalu, dalam pertemuan para gembala, di sinode saya sampaikan, dari sekian ratus pendeta, pendapat yang mereka tercengang ketika saya sampaikan bahwa sesungguhnya pertumbuhan iman jemaat bukan tanggung jawab saya sebagai gembala.
Karena Alkitab menulis, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tugas gembala adalah mengajarkan, memberi teladan. Kalau yang diajar milih untuk jadi kurang ajar, kalau yang diberi teladan malah menyerong hatinya, bukan urusan saya. Urusan saya membuat formula untuk mengajarkan segala sesuatu menjadi lebih mudah dicerna, dimengerti. Hati-hati dengan bahaya saudara palsu. Kabar baiknya, dalam kesempatan ini, di dalam ibadah kita sore hari ini, saya pastikan di aplikasi Zoom meeting ini nggak ada saudara palsu. Ya, ini muka-muka asli semua. Ya. Muka dan hati semua sama. Ya. Percaya, penyertaan Tuhan cukup, kasih karunia cukup untuk menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.